Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutkan pembahasan terkait matematika 2, yaitu untuk bagian aplikasi integral rangkap 2. Nah, salah satu aplikasi integral rangkap 2 di sini dia adalah untuk menghitung luas permukaan. Langsung saja kita lihat untuk idenya. Di sini untuk ide awalnya kita partisi daerah R pada alas ya, atau kita biasanya memiliki daerah R yang digunakan sebagai batas tersebut ya. Di sini dapat dilihat warna yang biru di bagian alas atau di bidang XY. Di sini kita partisi menjadi N bagian. Kemudian kita aproksimasi luas permukaan TI. TI di atas RI. Jadi, misalkan kita ambil salah satu bagian, di sini sebut saja bagian RI. Di atas bidang RI, permukaan di bagian atasnya RI ini yang kita hitung luas permukaannya. Nah, secara umum dia nanti akan berbentuk jajar genjang. Kemudian, ketika kita sudah punya aproksimasi dari luas permukaan TI, maka kita jumlahkan permukaan untuk I mulai 1 hingga N, yaitu banyaknya partisi kita. Kalau sudah, kita limitkan N menuju tak hingga sehingga aproksimasi kita akan menjadi sangat bagus. Sehingga di sini masalahnya adalah bagaimana kita menghitung atau mengaproksimasi luas dari bidang di atas RI, yaitu TI. Di sini TI kita asumsikan dia adalah persamaan bidang singgung dari fungsi fx, y di titik xi, yi. Ya. Jadi kita asumsikan di pojok dari RI ini dia adalah titik xi, yi. Kemudian otomatis di bagian atasnya, yaitu di bagian permukaan fungsinya, kita bisa mencari persamaan bidang singgungnya. Ya. Dari persamaan bidang singgung tersebut, ya, kita gunakan untuk mencari vektor AI dan BI. Oke, jadi persamaan bidang singgungnya yang warna hijau. Kemudian dari persamaan bidang singgung tersebut, kita bisa mencari titik ujungnya di sini ya, yaitu di sini ketika XI-nya ditambah delta XI ya kan. Nah, di sini kan XI ditambah delta XI, kemudian di bagian BI-nya, nah di sini di titik di mana YI ditambah dengan delta YI. Sedangkan untuk titik X-nya masih sama ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu titik ujung, kita bisa mencari vektor AI yaitu dengan cara titik ujung dikurangi dengan titik awal. Begitu pula dengan vektor BI. Kalau sudah kita hitung luas TI menggunakan kedua vektor tersebut, yaitu dengan cara kita mencari luas paralelogram ya, menggunakan vektor, otomatis kita dapat menggunakan cross product dari AI dan BI, kemudian kita cari panjang dari cross product tersebut. Ya, langsung saja dari sini berarti kita bisa punya persamaan bidang singgung TI berdasarkan materi yang sudah dipelajari pada aplikasi turunan parsial, maka kita bisa punya persamaan bidangnya adalah Z sama dengan fxi, yi, yaitu nilai fungsi di titik tersebut, kemudian ditambah dengan turunan parsial terhadap X dikali dengan X min XI, ditambah turunan parsial terhadap Y dikali dengan Y min YI. Nah, titik ujung dari AI diperoleh sesuai dengan yang diilustrasikan tadi, yaitu ketika X-nya bernilai XI ditambah delta XI dan YI-nya sama dengan YI. Otomatis kita substitusikan ke persamaan bidang singgung TI,
kita akan peroleh otomatis X-nya akan bernilai menjadi XI ditambah delta XI. XI-nya nanti habis, sehingga dia hanya menyisakan turunan parsial terhadap X dikali dengan delta XI. Sedangkan untuk bagian Y-nya, di sini YI dikurangi YI, otomatis 0 ya. 0 dikali turunan parsial terhadap F, habis juga, jadi 0. Sehingga titik di saat eh, di titik ujung vektor AI, dia bernilai fx iyi ditambah turunan parsial terhadap x dikali delta xi. Oke ya. Otomatis titik ujungnya itu x, y, z. Di mana x-nya tadi kita punya xi ditambah delta xi, y-nya bernilai yi, sedangkan z-nya yang sudah barusan kita hitung, kita substitusikan di sini. Akibatnya, vektor AI dapat dicari dengan menghitung selisih titik ujung dengan titik awalnya. Sedangkan titik awalnya tadi adalah XI, YI, koma di titik nilai fungsi di titik XI, YI. Nah, ketika ini kita hitung selisihnya, otomatis yang awal XI ditambah delta XI dikurangi XI, kita punya delta XI. YI dikurangi YI hasilnya 0. Kemudian yang terakhir di bagian Z-nya, ini kita kurangi dengan fxiyi, otomatis ini habis ya, sehingga menyisakan turunan parsial terhadap x dikali delta xi. Dari sini, kita dengan menggunakan ide yang serupa, kita juga bisa memperoleh vektor BI ya, dengan mensubstitusikan nilai titiknya dan mencari vektor dengan cara yang serupa. Jadi vektor BI kita peroleh 0, delta YI, turunan parsial terhadap Y dikali delta YI. Kemudian luas dari TI kita peroleh dengan mencari panjang vektor AI cross BI. Nah, AI cross BI atau cross product dari AI dan BI, dia itu adalah nilai determinan dari matriks yang berbentuk seperti ini ya, di mana yang pertama IJK, yang kedua adalah vektor AI, yang ketiga vektor BI ya barisnya. Kemudian kita hitung nilai determinan 3 kali 3 ini, diperolehlah untuk yang bagian I, dia kita peroleh turunan parsial terhadap X dikali delta XIYI. Yang bagian C kita peroleh turunan parsial terhadap Y dikali delta XIYI. Dan bagian K dia delta XI kali delta YI. Otomatis kita sudah punya suatu vektor. Ini posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Otomatis panjang dari vektor tersebut adalah akar dari komponen pertama dikuadratkan, ya, yang ini. Komponen pertama dikuadratkan, komponen kedua dikuadratkan, komponen ketiga dikuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan. Ya, dari sini berarti kita akan punya ini gambaran cepatnya saja, berarti fx kuadrat dikali dengan masing-masing delta xi kuadrat, kemudian dikali delta yi kuadrat ya. Ini yang bagian pertama. Bagian kedua, kita juga akan punya fy kuadrat, delta xi kuadrat, delta yi kuadrat. Kemudian yang terakhir, dia hanya menjadi delta xi kuadrat, eh, bukan plus, dikali dengan delta yi kuadrat. Nah, masing-masing mempunyai delta yi, delta xi kuadrat dan delta yi kuadrat. Bisa kita keluarkan ya. Kemudian keluar dari akar karena masing-masing kuadrat dia jadi delta xi yi. Bagian pertama hanya menyisakan turunan parsial terhadap x dikuadratkan, dan bagian kedua turunan parsial terhadap y dikuadratkan. Bagian ketiga hanya menyisakan angka 1 ya. Otomatis
Jadinya kita akan punya panjang dari cross product AI dan BI adalah akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah satu kemudian dikali dengan delta xi, yi. Itu adalah luasan dari eh, permukaan TI di atas RI itu tadi. Kita sudah memiliki luasan atau aproksimasi luasan di salah satu bagian, kemudian tinggal kita jumlahkan saja sekarang ya. Dijumlahkan untuk I mulai 1 hingga N ya. Kemudian kita limitkan supaya kita mempunyai aproksimasi yang sangat bagus untuk luas permukaannya. Sehingga luas permukaan adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I mulai 1 sampai N delta TI. Delta TI-nya barusan yang kita hitung itu tadi, dan delta XI, delta XI, delta YI di sini dapat kita tuliskan sebagai delta AI, yaitu perkiraan luas bagian alasnya ya. Kalau sudah limit yang kita lihat terakhir ini barusan, dia kita kenal sebagai integral rangkap 2 ya, yaitu integral rangkap 2 atas daerah R, di mana fungsi yang diintegralkan adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah satu kemudian dA. Nanti dA-nya akan menyesuaikan dengan eh, metode yang kita gunakan, urutan integrasinya mau dx dy atau dy dx, ataupun kita mau menggunakan di koordinat polar. Ya, kurang lebih inti yang dapat kita ambil yaitu untuk menghitung luas permukaan formulanya yang bagian terakhir ini tadi. Ya, jadi itu tadi adalah ide untuk memperoleh rumus ini. Dan nantinya kita yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung luas permukaan dari suatu fungsi dua variabel. Ya.